Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika ya, bareng Bu Yeni. Oke, sekarang kita mempelajari tentang limit, di mana kemarin pengertian limit sudah kalian catat dan bisa kalian baca berulang-ulang. Apa sih pengertian limit itu? Nah, limit itu artinya mendekati ya. Pada intinya limit itu mendekati ada dua modelnya. Yang pertama adalah limit x mendekati a fx dan limit mendekati tak hingga fx. Nah, tak hingga itu tandanya memang seperti ini. Nah, yang dimaksud kita bahas satu-satu ya. Limit x mendekati a, berarti a-nya nanti adalah sebuah angka. Boleh bilangan bulat seluruhnya, boleh bilangan negatif, boleh bilangan positif, dan boleh bilangan pecahan. Jadi x mendekati a ini bebas, boleh setengah, min setengah, 1, 2, 3, 4, 5, bebas. 0 juga boleh. Nah, kalau limit mendekati tak hingga, nah ini selalu mendekati tak hingga. Jadi nggak bisa berubah tak hingga. Jadi ada dua modelnya. Nah, fx nanti angkanya. Paham ya, dari dua limit ini apa bedanya limit mendekati A dan limit mendekati tak hingga. Sekarang begini, ingin menjelaskan contoh yang kemarin sudah kalian catat. Ada dua buah contoh ya. Yang pertama kita menggunakan aturan limit mendekati A, di mana limit itu X mendekati 2. Oke, kalau seperti ini X-nya kita mau ganti 2, kita substitusikan atau kita masukkan langsung, apabila bisa tidak masalah. Jadi X kita ganti 2, maka 2 plus 1, 3. Oh, berarti limit X mendekati 2 dari X plus 1 adalah 3. Mudah bukan? Bisa kita langsung substitusikan. Yang kedua, limit X mendekati tak hingga dari 1 per 2 X kuadrat plus 3. Nah, kita masukkan 1 per 2 tak hingga. Kan X-nya tadi tak hingga. Kuadrat plus 3. Nah, 1 per 2 kali tak hingga atau tak hingga dikalikan angka berapapun itu hasilnya tetap tak hingga. Karena tak hingga itu sangat besar sekali, nggak tahu berapa kita kan ditambah 2 atau dikali 2 atau dikurang 2 tetap hasilnya tak hingga. Ditambah 3, maka 1 per tak hingga ditambah dikali dikurang angka berapa saja itu hasilnya adalah tak hingga. Bisa dipahami ya. Maka 1 per tak hingga itu adalah, kita tak hingga kan nggak tahu, maka hasilnya adalah 0. Paham? 1 per tak hingga itu adalah sama dengan 1 per 0. Karena kita nggak tahu, maka kita pakai 0 atau tak hingga. Maka 1 per 0 itu artinya adalah 0. Perlu kalian ketahui, 1 per 0 itu tidak sama dengan 0 per 1. Apabila 1 per 0 kita bisa mendapatkan hasil 0. Tapi apabila 0 per 1 kita hasilnya adalah tak hingga. Bisa dipahami ya. Nah, limit ini bisa kalian langsung substitusikan apabila hasilnya tidak langsung 0. Ini tadi kan masih ada proses, ada 1 per tak hingga, baru hasilnya 0. Ini tadi juga 3. Ini boleh langsung kita substitusikan. Namun apabila ada soal seperti ini, limit X mendekati 5 dari X kuadrat min 2X plus 15 per X kuadrat min 7X plus 10. Jadi semisal seperti ini, langsung kita masukkan angka 5. Maka X-nya kita ganti 5 kuadrat min 2 kali 5 min 15 per 5 kuadrat min 7 kali 5 plus 10. Nah, ini dia akan mendapatkan hasil 25 min 10 min 15 per 25 min 35 plus 10. Nah, ini dia akan menghasilkan berapa? 0 kan? Ini per 0. Nah, untuk seperti ini, kalau langsung hasilnya langsung 0, ini tidak boleh. Berarti limitnya salah. Nanti kalian akan mendapatkan soal seperti ini 0 semua jawabannya. Ini nanti akan ada caranya. Dan ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Yang pertama, kalian harus bisa membedakan limit X mendekati A dan limit X mendekati tak hingga. Untuk ini akan kita pelajari minggu depan, dan PR buat kalian selain mencatat ini nanti diberitahukan ke saya, kalian harus mempelajari lagi tentang bab pemfaktoran, dimana dulu Bu Yeni pernah mengajarkan dengan cara buka cabang. Masih ingat ya? Tolong dipelajari karena minggu depan kita akan menginjak materi ini di dalam limit. Oke? Kurang lebihnya seperti itu, dipahami dulu. Nanti pertemuan berikutnya akan Bu Yeni catatkan tentang operasi pada tak hingga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.